Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Adapun tujuan dari pembuatan video ini karena tugas dari mata kuliah statistik. Langsung saja soal dan pertanyaan serta penjelasannya yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Susan Kasela, sebagai pemateri pertama. Jadi adapun pertanyaan dari soal yang akan kami jelaskan yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jam belajar X1 dan motivasinya itu X2 terhadap nilai ujian akhir yaitu Y pada 30 siswa SMA. Nah, pertanyaan pertama, tentukan persamaan regresi linear berganda dari data di atas. Pertanyaan kedua, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap nilai UAS? Dan yang ketiga, hitung dan jelaskan nilai koefisien determinasi atau R2. Nah, dan yang keempat, lakukan uji F dan uji T, kemudian interpretasikan hasilnya. Dan yang terakhir, gunakan tingkat kepercayaan 95% atau A sama dengan 0,05. Jadi sekarang saya akan menjelaskan hasil persamaan regresi berganda yang sudah kita peroleh. Langsung saja, persamaannya itu adalah Y sama dengan 31,886 ditambah 1,004 X1 tambah 0,637 X2. Pertama, konstanta 31,886 artinya jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai Y yang diprediksi atau nilai awalnya adalah 31,886. Jadi ini menggambarkan kondisi Y tanpa adanya pengaruh dari X1 maupun X2. Nah, selanjutnya koefisien X1 sebesar 1,004 ini berarti setiap kali X1 naik satu satuan, maka Y juga akan naik sebesar 1,004. Karena angkanya positif, berarti pengaruh X1 terhadap Y itu adalah pengaruh positif, seperti itu. Nah, selanjutnya koefisien X2 sebesar 0,637. Artinya setiap kenaikan X2 satu satuan, maka Y akan meningkat sebesar 0,637. Sama seperti X1, angka ini juga positif. Jadi X2 juga ini memberi pengaruh positif terhadap Y. Seperti itu. Jadi secara sederhananya, semakin tinggi nilai X1 dan X2, maka nilai Y juga itu cenderung semakin meningkat. Seperti itu. Sekian dari saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Supriani sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang menentukan variabel yang paling berpengaruh lebih besar terhadap Y. Nah, pada bagian ini kita ingin menentukan variabel mana yang pengaruhnya paling besar terhadap Y, yaitu nilai UAS kita melihat dua variabel bebas. Nah, koefisien regerensi menunjukkan berapa besar perubahan pada Y ketika variabel X naik satu satuan. Nah, yang pertama itu koefisiensi X1, yaitu 1,004, yang artinya jika jam belajar naik 1 jam, maka nilai UAS diprediksi meningkat 1,004 poin. Nah, yang kedua itu koefisiensi X2, yaitu 0,637, yang artinya jika motivasi naik satu satuan, maka nilai UAS diprediksi meningkat 0,637 poin. Nah, untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruhnya paling besar, kita cukup lihat angka koefisiensi. Semakin besar koefisiensinya, semakin besar pengaruh terhadap Y. Nah, karena koefisiensi X1 yaitu 1,004 lebih besar daripada koefisiensi X2 yaitu 0,637, maka jam belajar X1 memiliki pengaruh yang paling besar terhadap nilai UAS Y. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Werni dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi tentang nilai koefisien determinasi atau R². Nah, nilai koefisien determinasi ini dapat kita lihat pada kolom R², yaitu sebesar 0,990%, di mana angka ini menunjukkan bahwa kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel terikat sangat tinggi. Kemudian, nilai 0,990% ini sama saja dengan 99,0%, di mana
Variasi nilai UAS-nya dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, yaitu jam belajar dan motivasi. Sedangkan nilai sisanya itu 1,0%, di mana dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diteliti. 1,0% ini didapat dari selisih antara total variasi data sebesar 100% dengan nilai koefisien determinasi atau R⁻2 sebesar 0,990% atau 99,0%. Jadi 1,0% ini didapat dari 100 dikurang dengan 99,0% sehingga menghasilkan 1,0%. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji T untuk variabel X1 yaitu jam belajar. Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai signifikansi untuk X1 sebesar 0,014. Nilai ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai UAS. Selain itu, nilai T hitung adalah 2,639 sedangkan T tabel sebesar 2,052. Nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel menunjukkan bahwa hasil pengujian ini mendukung diterimanya hipotesis alternatif. Adapun cara untuk perhitungan T tabel digunakan rumus T sama dengan A per 2 dibagi N kurang K kurang 1. Dengan A sama dengan 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Jumlah sampel N sama dengan 30 dan jumlah variabel bebas atau K sama dengan 2. Maka derajat kebebasannya adalah 27. Dari tabel distribusi T diperoleh nilai T tabel sebesar 2,052 setelah dibulatkan, seperti yang terlihat pada gambar. Jadi, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H01 diterima. Artinya, jam belajar secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai UAS. Dengan demikian, peningkatan jam belajar berkontribusi pada meningkatnya nilai UAS dalam model regresi yang kami gunakan. Oke, di sini kita akan menentukan nilai tabel T pada X2. Kita menggunakan rumus yaitu T sama dengan tingkat signifikan dibagi 2, kemudian N dikurangi K dikurangi 1. Pertama kita mencari nilai signifikannya dulu, tingkat signifikannya. Jadi kita menggunakan rumus tingkat kepercayaan dibagi dengan 2 yaitu 0,05 dibagi dengan 2. Kita dapat nilai tingkat signifikannya yaitu 0,025. Kemudian N dikurangi K dikurangi 1 di mana N sama dengan jumlah sampelnya yaitu 30. Kemudian K sama dengan jumlah variabelnya yaitu 2 variabel. Kemudian dikurangi 1, kita dapat 30 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 27. Nah, kita dapat nilai tabel T-nya yaitu 0,025 dan 27. Kemudian kita cek di tabel distribusi T yaitu kolom antara 0,025 dan 27. Kita mendapatkan nilai 2,05183 atau kita bulatkan menjadi 2,052. Nah, setelah menghitung nilai tabel T pada X2, sekarang kita menentukan hasil uji T X2. Nah, kita ketahui bahwa nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y yaitu sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dan untuk T hitung yaitu 13,806 itu lebih besar dibandingkan dengan nilai yang kita dapatkan tadi di tabel T yaitu 2,052. Nah, apa artinya teman-teman? Ini artinya bahwa H2 itu dapat diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh motivasi X2 terhadap motivasi Y. Perkenalkan, nama saya Suci Haryanti, saya dari kelompok 5 mata kuliah statistika dengan NIM channel 224537 akan menjelaskan cara menentukan nilai uji F.
Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk mempengaruhi X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 banding 0,05 dan nilai F dihitung 1344,869 banding F tabel 3,34 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Mungkin bisa dilihat contoh yang ada di atas. Sekian, terima kasih.